Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil makhid. Dua ada. Lan takok sapa akeh ing sira Muhammad 'anil makhid sange masalah khair. Ku ucap sira Muhammad wa khair ku adzan iku piloro. Fa'tazilun nisa. Mongko mecato sira an nisa fil makhid ing dalam saat khair. Rata kau cuma marki sira kabeh nisa guna nisa guna sing suci sapa nisa. Fa idza tatahharna fa'tuna min haitsu amarakumullah. Sanging sekirane den perintahno kumi sira kabeh sapa Allah apa. Inna wa satuna wa yuhibbu seneng sapa atawa bina ing sing tobat wa yuhibbu lan seneng sapa Allah. Al-mutatahhirina ing sing suci kabeh. Jadi nak orang itu suci tekani kok perintah Allah. Sing karuan perintah Allah ya kumpul bojo niati ninggal zina. Ninggal zina terus Allah ngendikan Allah senang wong sing tobat, lan senang wong sing suci. Minal akbar sangi pira-pira kekotoran. Sampeyan krasa nak dadi mahasiswa teng Eropa karo mantun. Jadi pentingnya bojo halal itu penting tenan. Gue ning Eropa wong blodor kabeh free sex kabeh. Lalu nanti tanggal 3 santri Quran ini kok kadang jorok bakas sampai urusan seks. Uang rasa ibadah sing urusan seks ini umumnya nak uang kecoba. Diurang zino prestasi tenan sama neng kota Jakarta atau di Eropa. Nanti bisa orang zino itu biasa. Kadang uang abangannya kuat ke zina. Artinya orang yang nggak sholat pun kadang tetap betul apa zino. Tapi sama neng Eropa nih Jakarta itu rasa ke zino prestasi. Artinya Quran bakas itu penting. Memang prestasi ke zino itu prestasi mulane fatuhunna min haitsu amarakumullah. Dadi wong wedok tekani koyo perintah Allah. Wis kawan perintah Allah tar kusina. Paham ya? Terus niki ngaji ilmiah. Dadi ilmiah itu hitung-hitungan. Nah, kapan-kapan kalau didono takbir kelas tinggi. Dadi tenggene usul fikih ana kaidah ngene lho. Ning gone usul fikih. Jagungane Rumanto, jagungane Mustofa itu berdoa. Dadi ora trimo mubah berdoa. Alasannya masuk akal. Jadi sebagian ulama usul fikih berpendapat hukum itu hanya ada wajib haram. Umum ulama kan darahnya hukum wajib haram sono mubah. Tapi ada ulama yang saya pikir juga sangat baik, dia berpendapat mubah itu tidak ada. Mereka ngerti nggak rumah tangga ini terutama kamu dengan yang ngomong nggak sing darani wajib ya sing darani wajib kok fi'luma ya sing darani wajib napa nglakoni barang sing yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu gitu. Ini ngaji jadi fi'luma nglakoni perkara. Jadi sing darani wajib melakukan sesuatu sing diganjar. Lah nek ditinggal dosa kaya salat subuh nek nglakoni diganjar nek ditinggal dosa. Sing darani haram apa? Eleng-eleng darani haram apa? Nek nglakoni dosa ninggalno. Wajib. Ya ini kalau dengan dia, pinter orang kiai, orang pinter. Pangar mantap berarti sih darani haram ya, kok. Nak dilakoni dosa, nak ditinggal untuk kan? Nah, hukumnya jagungan itu kan mubah. Sampai jagungan yang minta nomor hukumnya mubah. Tapi pas jagungan mesti razino. Sampai pas jagungan berarti tidak ngeloni rondo, orangnya pasar kembang. Artinya saat kejagungan berarti ninggalo maksiat. Dan kalau maksiat hukumnya ini wajib. Lara es lebih wajib diganjar. Paham ya? Mana coba itu juga mau penganti mati ibadah. Coba tenan, kalau gak tak pilih. Jadi lu nyari ilmu kelas tinggi. Jadi jarang mengalim sing ngerti nganti ngene iki. Jadi sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena saat kita melakukan mubah pasti meninggalkan haram. Dan meninggalkan haram itu prestasi. Ya paling kan nyerempet-nyerempetnya ngerasani kiai politik sidik-sidik, tapi kan gak ngerti sih. Nah, lah orang ngerasani wong malah di pasar kembang. Parah ngeri. Jadi gak iso sampean. Jagungan terus. Pegawai ngerasani wong. Sampai ngerasani, ngerasani meneng-menengan malah. Jadi ini pulau betul kita ada sendiri. Orang kita betul begini. Oh benar. Pulau betul enggak maju. Lalu ini pulau betul. Jadi tentang usul fikih sampai mungkin delok ning kitab Lubbil Usul karangan di Zakaria Al-Ansori. Itu rata-rata ulama membagi hukum dia wajib, haram. Terus rata-rata memasukkan mubah. Terus Zakaria Al-Ansori cerita, ada pendapat yang sangat kuat mengatakan mubah itu wajib.
Karena itu tadi saat Anda melakukan wudhu itu berarti meninggalkan haram. Dan saat Anda meninggalkan haram berarti ngelakoni berkorwa, berarti diganti. Kalau kok percaya, jadi sing kaitannya kumpul wong itu, terutama balik mana orang kawin dosa. Mereka kaitannya nggak dia itu tadi saat Rasulullah ngendikan. Jadi Rasulullah itu sampai ngendikan, wong suga sakit sedekah kanjeng Nabi. Lah kalau kiri sedekah nopo, kanjeng Nabi kan ngendikan fi kulli tasbihatin sedekah, wa sulama hadikum sedekah. Sampai Nabi ngendikan wa fi kulli hadikum sedekah. Terus sampai takok ayat di ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Mosok kanjeng Nabi nekani syahwat kok untuk ganja? Jarang. Tapi dia jawab Nabi, ara'aitum law wada'a fi haramin akana lahu wisrun. Umpama dekne nekani syahwat ning haram kan ya napa? Dosa. Jawab Nabi kan dibalik. Mosok tiang nekani syahwat untuk ganjaran. Terus Nabi jawab, umpama syahwat itu disalurkan yang haram kan dosa gitu. Mulai sekali halal gitu kan ganjaran. Nah itu fakturun min haitsu amarakumullah. Jadi kita nekani bojo atas nama perintah Allah itu mau minimal guys. Dan misalnya aku bojo nang ngene jagungan minimal pasti kok sih enggak bisa jagungan sih. Enggak mungkin. Prestasi meneh. Seniati. Zaman nak misalnya Romanto jagoan terus kok wali serara ilmu ini sekolah tinggi. Jadi niati kan, jadi kena mubah niati wajib. Lu kenal gak aku yang ilmu terus. Dan orang kadang ngaji ilmiah, ya ilmiah. Oh itu belum tak tahu. Mari diperintah tenan Pak Tuhunna min haitsu amarakumullah. Mosok kumpul bojo nganti diperintah urusan sing rasa dikongkon wis dilakoni. Ora iku ukurane ben ninggalo sih. Dino, aja kok wale. Urusan iku ora dikongkon lah dilakoni kan Pak Tuhunna min haitsu amara. Mosok urusan ngomong ngene iki dikongkon. Mboten bandingane menyeninggal zina. Paham gitu, jadi ilmu semua disang kabupaten. Kita ngaji rapat ngalim disyukuri, mau gara-gara orang ngalim ada di mana-mana. Cuma saya ketemu ngalim disyukuri, tapi ya, kalau saya kepengen ngalim, mulai ngalim ketut, dah baru waktu. Anak Imam Syafi'i tak kau, ibu jangan bangga jadi ngalim. Bangga apa? Aku berpendiri istilah masalah swita terus ngeluh, paling-paling kejam 6. Jadi uang tambah ngalim tak baru gara-gara orang kalau punya materi ilmiah kan akhirnya pertimbangannya katakan kayak ini kalau nerangno la'alakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah kan bingung mukhalafah bil aitam apa meninggal sama sekali untuk sumbangan pondok emek orang dan ada orang alim malah bingung ya menisan lugu dikana pondok kabeh ke menisan koruptor kok pangan kabeh malah bingung gara-gara ngalim dipertimbangkan sampai di santri ayu gak berulang santri berulang yo gak iso mungkin kecoba terus piye sampe minggu iki ya sampe untuk mulai santri itu kan santri kan padahal nanti yang kumpul duit itu kan duit Mbak mulai santri itu kan dong desa hukum harsul lakum utai buju-buju ira kabeh harsun lakum tanduran kudu sira kabeh fatuhat lakum mongko nekani yo sira kabeh tanduran ira kabeh anasitum kapan karep sira kabeh pokok timulan gawe mukadimah sira kabeh anfusikum nah nekani bojo nggih mukadimah sing nguntungno kowe ayil amal saleh katasmiyah jima dadi nggih mukadimah sing nguntungno kowe minimal niat wae niat dengan kumpul bojo berarti ora kumpul ning pasar kembang kan padahal jujur iki ngaji wong pangerane vulgar ya ngomongnya kula dadi iki ngaji ilmiah akal-akale Mustafa murwa tetep ae. Wattaqwa lan wedi sira kabeh Allah wa alamu annakum mulaqu lan ngerti sira kabeh nek kowe ape ketemu apa. Dadi kowe wedi Allah lan yakinan ape sampeyan ketemu Allah. Wa basyiril mukminin. Lan bunga-bunga sira Muhammad al-mukminin ing sing iman kabeh. Wala tasalu lan aja gawe sira kabeh Allah ing Allah. Mbok gawe urdotan ing penghalang. Penghalang li aimanikum maring sumpah-sumpah sira kabeh. Ngalang-alangi antabaru yang tak berbuat baik sira kabeh wa taqulan takwa sira kabeh. Jadi aja sampai Allah mbok dadekno problem nglakoni apik hanya karena kowe wis sumpah. Jadi kok ngeten nggih kula lagi gedeng Romanto. Wah ya Prabu akal ngapi Romanto. Itu tidak boleh. Terus kowe bareng Romanto sampai kowe gak ngapi Romanto Gus. Ora aku sumpah. Itu tidak boleh. Karena menjadikan Allah jadi alasan ora berbuat baik. Paham ya? Artinya nak wong kowe sampai ya api ya coba konsisten ning sumpah orang api wong paham ya aja sampai krana konsisten ning sumpah orang api wong
Jadi sing apik ini dilanggar ya. Jadi ada sumpah sing apik dilanggar. Panggang Fadil. Misalnya sampean gedeng wong digodhoni wong. Demi Allah ora bakal ngapiki kowe sak turune. Sing apik dilanggar, mergo ngapiki tetep apik. Jadi Allah wis pesan, aja sampai aku iku dadekno alasan nglakoni apik. Jare Allah kan wala tas'alwa. Aja mbok gawe apa sebagai penghalang piye nglakoni apik ning wong liya. Jadi terutama sing divisi-divisi Nasor iku mulane wong divisi Nasor rata-rata setengah stres, bener kurang ajar. Lah ora kurang ajar ya Romo. Mau tuh divisi Nasor kok supaya wong itu entuk musibah. Barang nomor dino gak entuk musibah gedhe. Mesti dia seneng mau momen atau musibah, aku merosot, musibah gak mandi, tapi kepinginnya menantu musibah. Mau ben ketara mandi nih, hijibé. Repotnya diwacana wong soleh, santri rebutan pacar orang. Diwacana bodoh ngajak santri nih. Kudi kurang ajar. Berarti aku udah kena Allah. Mestinya nak sampean takwan Allah kan. Allah itu jangan kamu jadikan penghalang dari kamu berbuat baik. Maksud tak dungan apa yang ngono sakit samlahum bafarrik jam'ahum badam irhum tadmiro kok ora tadmir dengan itu belajar anu tadmiro lan rusak tenan ora rusak bener sakit nanti kamu Mustafa jadi aja sampai ini ayatnya sorry jangan jadikan Allah sebagai penghalang kamu berbuat baik paham ya? Menurut wajah sarai ya Fatuk rohu mabadil makrono ba'al-yamin sumpah ala zalik yang atasnya ada mikiri wa isan ulan jenis sunan lo yang dalam halaf opal khanas melanggar sumpah wa ikafiru lan bayar kafaroh sopuwong bihila fiha ala fi'ilil kiri wa nahwi faya to'atu semua intinya sumpah sing ini wabih dilanggar waktu sedikulan jahit baik sirotah bebena nasing kemantaran yang bisa wawaw sami'un alim layu akhidu orang ngalap sopa Allah kuming sirotah bebena fi kawanallahu fi aimanikum layu akhidu kumuwah billahi fi aimanikum dan sumpah-sumpah irotah walaki wa akhidukum tapi ini ngalap sopa wa ing sira kabeh bima kelan perkara kasabat nang nglakoni apa kulo hukum wa wa kudu awal ghafurun iku dat ngakene purane halimun tur halim liladina iku tetep kedhe wong akeh ora kang sumpah ilak sapa ladina minisaihi yaktifuna ala jami'una wong sing sumpah lagi nenengan mbek bojo kang padha kowe sumpah demi Allah ora bakal ngumpuli kowe iku kowe nak sumpah ngono tarap busu abad asyur kowe kudu ngempet nganti 4 wulan lara fa'in fa'u mongko nalikane balik sapa wong akeh fa inna wa musatana wa ghafurur rahim dat sing akeh nyepurane jadi sumpah ilah iku ditebus tarabus abad asyur ini kurang penggawean ini tidak Allah cerita Allah gara-gara sumpah ra gelem jima akhirnya malah kena vonis kena penalti cara bahasa pembalap kena penalti kena sanksi tarabus abad artinya intinya pangeran lu seneng dilanggar bermantangi dilanggar nggak bayar kafarah puasa telur dino mau dilanggar lah gue sumpah sih bener lah dilanggar jadi Allah hebat tenan lu sampean sumpah nganggu wawowi iku Allah lu seneng dilanggar asal lu mas lah lu saking hebatnya Allah paham sampean sumpah wawowi aku bakal ngati Mustafa kelakuannya kurang aja lu nak cara Allah dilanggar padahal nganggu namanya gejala itu barang elek kan? Berarti kan hebat kan? Sampai dilanggar orang diklem sampai dua anak mantel ke uang anak ngapi uang itu abad orang ngajar musuh bapak babi bapaknya besanan malam mau mantan musuhmu diklem besanan sebenarnya anaknya bodoh senengnya ibu Allah itu hebat benar malah ngongkon langgar ya sumpah sih itu langgar kan melanggar wah saat ini gue Armanto ya, kulo ini buatan kepengen jenengan lot. Tapi ini ngaji Quran ya, ini wahyu kok. Jadi cerita-cerita model macam-macam wali ini, sing nyulayani Quran itu sampai tinggal. Kadang nggak tahu Kang Fadil. Tadi misalnya nggak tahu Armanto, sampai percaya wali si A. Kebetulan si A itu P3 atau PKB. Semaksudnya yang lain Golkar. Kita gara-gara percaya ini wali itu sampai seneng misalnya laknate mustajab. Dan wong Golkar ibu mati suruh khotimah. Sementara wong Golkar ya muslim. Harusnya sama pakai prinsip Quran. Kalau pakai prinsip Quran kan jelas seorang nabi atau seorang ulama atau seorang wali harus punya komitmen Islam dengan nas. Jadi jangan sampai Allah itu jadi alat untuk ngadili wong mukmin di liya. Lah, tapi ini gugus niku guru kula wali saat ini masuk nosian.
Ya gini, itu kita melihat itu sebagai fenomena emosi saja. Jadi kita melihat itu basaria, uang lagi ngamuk ya ngomongnya dinding. Jadi tidak, tapi juga sampai gara-gara demi guru ini sampai berharap mati tenang terus ngomong suul khotimah tenang. Kalau balik ini, jadi itu sampai misalnya nggak si A ini kiai alim, jebule nggak PDI, soalnya mantan guru nih kecewa. Tak ulang cilik ngalip PDI, terus ilmu ramah manfaat, guru mati suul khotimah. Lama. Itu kita yang tahu Quran kata sekolah itu tidak sependapat. Oke lah, beliau emosi, oke lah, mau menghentikan suul khotimah, mau menghentikan kita berat. Tapi mental Quran kita tetap berharap itu tidak terjadi, karena tetap kita ingin orang mukmin itu baik-baik saja. Dan rata-rata orang mukmin ya biar husnul khotimah. Kita nak dengar kan, Rabbi firli wali walidayya walaman dakhala baitiya mu'minah walil mu'minina al mu'minat. Itu syariat baku Quran kita pandongakno sing ngono wong mukmin. Paham ya Kang? Jadi soal ono wali sing saiki lagi gedhe masuk nang anggap mawon ya biasa lagi juga Pak Marmanto. Tapi ojo melok ning atimu, muga mandi tenan ben suul khotimah mun ngoten. Berarti sampean menyalahi aturan Quran. Aturan Quran tetap inginnya orang mukmin itu baik-baik saja. Pak Mustafa kita di kados riyen sing terjadi zaman Pak Hasan Mangli Bamat Watu Jongo, oke lah itu sejarah, tapi kita tutup. Lalu nak ani ngoten nang Romanto masyhur kan tadi Hasan Mangli itu ali masuk ning rokok produs kan sampai ngoten kan ngerine. Terus Bali ngelawan. Bali masuk ngelawan sampai ngendikan dia semacam-macam. Nah ini itu pulau mun bolak-balik tadi pulau Romanto kamu sebab jadi keberatan jenengan rekam karena saya harus menyebut nama. Tapi saya menyebut nama itu sebetulnya keberatan. Tapi kalau anu Tara itu tetap disebut nama. Nah sing tukaran itu gak di sahabat apa disebut Ali bin Muawiyah. Cara tulisan yang tarik-tarik itu disebut Ali bin Muawiyah. Artinya kan orang dikinayano ba'du sahabat tukaran ba'du sahabat kan gak jelas terus jadi ba'du tukaran ba'du si ba'du itu apa nyatanya disebut gitu. Artinya ngeten misalnya berekam itu Abdul Rikol lah, artinya Abdul Rikol ya sebatas nih kalangan tertentu. Tapi memang masalah kita ini begitu lihat kemana mental kita. Cara Quran itu jelas al-mu'min yasudu ba'du ba'dan cara kanjeng Nabi. Cara Quran jelas Rabbi firli wal walidayya wal man dakhala baitiya mu'mina wal mu'mina mu'minat. Bahkan Allah secara kesatria nak kowe nganggo nama aku mbok gawe sumpah iku juga gawe alasan al-tabarru kan. Ojo bebek krono sumpah terus ora ngapi wah. Tapi gara-gara kita ngimani kiai mustajab, kita kepengen langsung dulu mandi. Sebetulnya kita ada boleh, kecuali tenggene tiang boleh dengan mantel misalnya orang kafir kayak zaman Nabi Nuh atau zaman Nabi Muhammad nambil kafir Mekah. Ini korbannya kan orang mukmin. Saya wonten kiai BDI, kita wonten kiai kok. Kecuali ngeten kiai itu memang zina, tapi sampean itu saja tidak perlu dipasut. Kudune nek sampean mungkin bisa didongakno tobat. Atau begini sampean masuk nih. Semoga dapat hukuman yang setimpal dengan zina nih. Kok enak adiknya zina ora dugem, bodoh-bodoh zina dugem aku ora enak. Iku tuh kali ana wong Islam mulai cilik tuh Islam. Kalau di kantor santri kurang ajar. Bareng cerita krungu wong kafir wis tau zina, tau madat, tau apa tobat tobat. Kok enak iki Gus tak ngene tapi. Lah aku ngumpet mulai cilik swarga kono ora usah ngumpet terus swarga. Dadi dhewe rugi kan. Rugi saleh mulai cilik, dhewe kalah wek. Sing ra tau saleh. Dadi hidup berfoya-foya mati masuk surga. Cangkem. Jadi repot. Tapi intinya ngoten iki. Dadi apa coba betul urusan-urusan kon sing mboten saged. Mam kita disumpah jeneng bojo jeneng kanca langgar mawon. Nah kira-kira negatif langgar mawon gak apa-apa. Apa siap dilanggar. Jadi podo Mustafa misalnya sampean iki apa lho Mus? Apa pernah cerita kiai? Dadi gak iso misalnya kiai paling topo ngomong ngene. Mustafa aku kasihan nek kowe do api Rumanto ora iso mbok endo. Ngomong siap dilanggar. Artinya syariat kok ngono iku ora perlu di. Lho apa kesatria terus? Demi Allah aku ora ngapi Ibu Adin. Apa dia sing ngendikan langgar ae nek disumpah. Lho hebat kan? Pemuda kiai, nanti kan misalnya di kiai, mus aku wasiat nih, itu jangan di rumah tuh, itu langgar ya pak, itu langgar, kok saya udah kualat langgar ya. Tapi yang langgar mau coba tantang, demi Allah, berhubung nggak satuan jalan sesat langgar. Jadi aku demi Allah ya. Tahu tanggung no, pengundian ngapi lah orang-orang ngapi, ya ukuran ngapi kan ini kedua, baru juga kayak gitu. Jadi mater nih, bayai, buatin sajian langgar. Mboten saja dengan larang pun orang-orang ngapi. Mau kurang ngapi paling nggak ngikut dulu, betul nggak rasa. Tenang mawon.
Paham ya? Jadi Allah kesatria, orang kok langgar ya dari Allah. Hebat, Allah anggar terus mau Quran ini nangis. Ya Allah itu hebat tenan. Allah omongan dibantai sawangane hati lo. Allah hebat, namanya dipakai, tapi karena dianggap problem, disuruh melanggar. Itu kan hebat sekali. Allah kesatria. Kita makhluk emlet ini rakaruan, dilanggar sidik baca lagi Hizib Nasr sampai barang wong itu bacaan gak gudikan agak lorong kecewa gak mati. Lha enggak nganggap wong komunikasine mbek Allah lebih sih Pak ngoten dengar mantap nganggap wong komunikasine mbek sinten Allah sampeyan nganggone kan apa huma dadi mendingan model awam sampeyan tabul itu apik gak nganggo apa sampeyan mantap sampeyan gede wong luwih masalah mbek tabul kan gak nganggo apa ibu bisa nganggo apa sampeyan nganggo media Allah untuk ngadap uang. Kamu tak kisah nganggo media orang dengan Allahumma. Kamu jadi sampai nak mau hizib, mau sendiri ijazah hizib nasa karoman. Tahu tahu nyari tolak bala. Sing umum, artinya sing umum tolak bala. Misalnya uang sing apa maling nih sampean di dalam mati ning dalan tak tiba. Oh ya, kalau di kantor dukun top, ini amati. Ini cerita dukun gue tidak percaya. Tapi mungkin ini cerita ya tak percaya. Artinya percaya cerita, nak dia cerita orang isi dia cerita ni. Dari dia yang digugus, ilmu itu hebat. Maksudnya hebat dia. Ini santri ada yang merantau yang seneng atau masuk pada sarang gitu. Jadi misalnya akek gini dibidani gini bisa pindah macam-macam. Jadi ini isinya akek iki bisa dibidani akek ini sebagai modern. Berbeda orang kalau orang bukti ini, wajar dia pindah ya pindah. Jadi ini cerita. Aku cek kalah guru. Jadi aku misalnya mau ngalim dengan omahku, itu nganti ke omahku cuma ada yang lebih. Karena guru dia gitu. Mau orang tolong tiga mati kecelakaan. Jadi nanti itu mati kan terus omahnya ada yang lebih. Berarti sama marah-marah kan. Nah guru dia ada orang tolong tiga kecelakaan. Dan itu ini paling keras itu tapi seperti yang itu. Orang tadi hidup gue lagi hidup larang maling loh maling ya buta korban ada target kan omang orang tapi kucing orang di dua atau biar orang dipalingi karena hizib gue saya kira jadi uang ini mau serasional sih deh aku yang meninjau kan ya mati setengah 3 kilo lagi rastul kita 3 kilo, rastul kita 3 tahun sudah pengen balik. Wah, ini gua aja. Dan sama nama tu kisah Nasr ni hati tolak balak. Faham? Tolak balak secara umum. Jadi orang nyebut tiang tolak balak. Kalau lah mau tu ngariman tu, kalau ni ada di sini. Jadi kadang belum mas. Jadi kalau lepas sumpah sawangan ada kopi orang santai, ngoten gitu loh. Tapi kalau buatan nyebut siapa yang nyandat saya atau apa, ini nuruti rasa ya. Jadi misalnya kalau pas turu sama ada 3 jin apa-apa kalau masih langsung wudhu jadi wudhu kayak kadang mau setengah ini dapat hidir dapat setengah ini Hasan Sadali kalau mas kalau kadang yang ngalami hal gitu kalau ada tuang itu kok sadar kok apa nggak dengar apa sekolah langsung wudhu ya mau tuh isi bisa kalau macam isi kalau dua bisa mau tuh tunggu bisa maksudnya ada kalau tentang ya Allah masuk Quran apa Quran orang ini mau tuh tolak balik isi itu dengan aku jujur dengan pikiran isek ini lari ya gitu jadi aku banyak gengsi kultur menyangkut hirok pulau Tengkorak isen jadi kalau cara perlu disandet uang saat ini misalnya tukang sandet isen gak mau tunggu tolak sandet malu murah gengsi kultur pulau lah dari kultur aja dengan pulau lah isen murah kok kondang temen paling gak tingkat guru dia mati, 3 kilo. Dan tidak ada mati kan jadi awal. Saya lagi kita kenapa lagi kasus itu. Wal mutalaqatu ta pira-pira wong wedok sing ditolak ya tarobus. Nah iku tarobus. Tarobus iddah. Supaya tarobus apa mutalaqat bi anfusina salata satu kelawan masa 3 sucinan. Jadi misalnya dipegat saat ini suci, mungkin kesuci ketiga mun saged kawin malih. Walai khilulan ora halal guna kedua nisa apa ayat guna yang nutupi sapa nisa mak ing perkara. Kala kau ingkang gawe sapa Allah.
fi arhamin. Nah, ini dalam Rasulullah ini. Anak dalam keadaan hamil pasti pegat, jadi ngomong jujur, mas aku lagi hamil, aku pegat. Enggak kok nak berlahir. Jadi cerita, ingkun mayuk minna billahi wal yawmil akhir. Wa bulatuna fi bujune nisa iku ahaqu wa berhak dirobina kelawan balene nisa. Jadi di masa iddah sing duwe hak rujuk namung bojone. Jadi bojone sampean nak dipegat di masa iddah iku sing paling berhak rujuk namung bojone. Mungkin kan bisa ngawin toh di masa napa iddah. Di murojain. Tidak kan dalam kono iddah di zaman tarobus. Nah, Quran istilah tarobus. Tarobus iddah dan bahasa pakai iddah. In aradula mengarepno sapa akeh islahan ing berbuat baik. Walaupun dalan iku kedue nisa misalullah di utawi padane perkara alihina kang wajib ing atase nisa bil ma'ruf lan apik. Walir jalan iku kedue pira-pira wong lanang alihina ing atase nisa darajatun te keunggulan fadilatun. Tekse keunggulan hak ing dalam hak. Min wujubi taatihina saking wajibe taate nisa lagu maring rijal. 5 sakuhu krana perkara kang wis ngirim utawa wis ngekeki sapa rijal ing ma minal mahri sange mahar infak lan nafkah. Jadi wong lanang unggul ngalahno wong wedok. Iku maksude piye? Mergo wong lanang nafkahi. Nah, nafkahi ora unggul melok. Jadi unggul nah nafkah. Oh iya, ana wong lanang kok santri-santri iku terus melok bojo, melok mertua ora unggul. Unggul apa? Paham betul wae. Dadi unggul ana syaraté 5 sabuhum minal mahri wal infak. Ora kok amen maca ayat wali rijal di alaihim nadarauta itu unggul wong lanang kok ngono cangkemmu unggul orang modale iku libasa buhu minal mahri wal infaq nek kabeh kon aturan unggul butuh aturan apa utawa Pak Sisi niku jadi mau ora dimalingi butuh aturan krono sisipe apa krono dianggap kere itu sira kabeh nek iki bisa ma'ruf lan apik awak tasrihun utawa istirahatno bi ihsan lan apik. Wala yakhillan ora halal lakum di sira kabeh apa antak kudu yen tengalap sira kabeh mimma sing perkara ate tumuna kang wis ngekeki sira kabeh guna iki saksian ing perkara. Illa ayya khofa kecuali yen wedi sira kabeh Allah iki mahfud itu. Yen to ora jumenengi hak-hak ya Allah. Fa in kuntum Allah iki mahfud itu wa fala juna halimah bimata tetna kowe iku ora mamang kowe nak kowe iku mantep ora iso jumenengi hak ya Allah. Iku ora dosa fima ing dalem perkara ibadat kang lebu sapa nisa bi kan mangene huluk sing ngene fikih dikenal huluk. Jadi kita nak di bojo, bojone wis ora seneng kita, wong wedok oleh nebus huluk jenenge. Mas, kowe tak kei dhuwit aku pegat. Jadi Quran luar biasa nih Kang Romanto. Terus Fuadin Mustafa itu dosane wis kesuwen. Jadi kan ngeten Kang Fuadin. Jadi pondok Indonesia ini Kang Romanto sejarahnya pancen dibawa orang sufi, dibawa orang sufi. Karena di bawah orang sufi tema-tema kayak dungo, hisib, su'ul khotimah, husnul khotimah itu lebih dominan ketimbang tema aturan urip. Kalau balik ini malah aja pondok di Indonesia dan awalnya dibutuh yang sufi tapi tema-tema tentang dungo mandi paham ya? Santet, sihir, su'ul khotimah, husnul khotimah itu lebih dominan timbang aturan urip. Padahal sama saya ingin ngaji ke Quran ini tengah ke Quran. Jadi malah mayoritas Quran itu tentang tatanan urip. Paham ya? Tentang tatanan urip. Kados wingi piye hukume kumpul cayatin, piye hukume bojo. Kowe nak nekani bojo niate opo? Paham ya? Harta warisan iku piye? Kowe nak duit luwih juga no sapa? Kan jelas wonten detail sekali. Tapi kita kesuwen mondok ning tipikal sufi karo mandek dadi ngukur mbah iku lho hebat dongane mati. Ini orang nyalon murah, itu mau caspon. Itu ukuran itu selalu halal begitu. Sebetulnya tidak apa-apa kan Romanto. Memang bagian dari Islam itu urusan dunia, paham ya? Tapi harus kamu ketahui itu hanya bagian kecil dari Islam. Sejak Islam tenang di aturan-aturan ini, termasuk ini. Jadi ngeten dari Allah. Tolak itu pengindu. Kemungkinan nih, kue aja sido megat. Artinya gak sido megat terus buat tolak ketika itu boga leni, paham ya? Fa'imsakum bima'ruf artinya apa sido megat tapi pas itu sampean baleni utawa mbok pegat kena tapi syarat tibi ihsan mumpung mbok pegat sing apik lah sing apik itu cara ulama fikih nek megat bojo syaratnya napa tetep kon ngekeki omah kon ngekeki napa kon nyangoni kan megat itu kon nyangoni aja kula notok sangoni nah jarene apa mumpung kula eling Kang Fadin nak cara ahli tafsir, ijma' ahli tafsir. Nah Allah ngendikan setiap huruf itu diniati. Paham Kang Romanto?
Nak Allah ngendikan setiap huruf itu diniati. Orang kok kayak Romanto ngomong gramyang omongan luar. Nak Allah buatan diniati. Misalnya kalau ngeten nih, nak kue megat yo sing apik. Au tasrihum bi ihsan. Ihsan. Megat sing apik ihsan. Lan kuwi haram njupuk barang sing mbok kekno bojo, sing wis mbok kekno bojo. Bang Mustafa, jadi kowe haram nek mbok pegat barang sing mbok kekno bojo mbok tarik meneh. Lagi sing tak maksud setiap ngendikane Allah diniati ngeten. Antak kudu kowe njupuk sangka apa sing mbok kei. Berarti apa kowe tau ngekeki. Dadi jenenge bojo posisine kudune tau ngekeki iki. Lah kita kawin wis repot kawin santri. Itu budino ngaji bojo nafakoi wong itu tapi tetep ae wis ora ngalim nak dadi mantune wis sugih. Lha hukum mesti ulak-walik ambek nafsu. Ini akal-akale nafsu kita. Kita ngaji mulai cilik ngerti nek wong wedok iku ditanggung wong lanang. Wong lanang wajib nafakoi wong itu gara-gara adat. Adat kodok ngoten bayangane nang alim dibek mantu wong sugih. Ra ngono wis malah hukum. Sangka hukum wong lanang kudune nanggung wedok. Lu bayangno wong wedok nanggung wong lanang, wong lanang numpang itu, nah, mana akhirnya pun berdoa berkamu, kok berdoa lah. Nah sampai ngaku buka kan jelas ke Ramadan, tapi aku nak kawin ya dengan asumsi aku sing nanggung. Soal bojoku suka alhamdulillah, tetapi asumsi dasarnya tetap kita sing apa nanggung macam corong. Tapi sami, kue nak sepegatan itu haram juga apa sing wis mbok kekno. Berarti napa tahu ngekeki. Sean. Illa ayakhofa ala kimahudaya kecuali kowe di perhitungan atas nama hak Allah. Paham ya? Kecuali kowe di perhitungan atas nama hak Allah. Misalnya contoh paling gampang ini Kang Fatin sing riya. Sampean dibujuk si Al, misalnya Zaid dibujuk. Zaid itu ngerti bojone iku tahu di pacar sing intim. Sing kasus nyata teng modern karo mantan. Nah, tak terus rabi ku bojoku tetep ae selingkuh mbek mantan pacar. Jadi hak Allah itu harus paling sampean pikir. Tanpa tak pegat dan tidak mungkin kawin bebas tak pertahankan toh tetap selingkuh sampai untuk bertimbang aku ada tak pegat jadi ini so kawin ben halal dan aku megat lawaran kan rugi tak akan keluar pegatan ku ele-elean itu kan produk untungnya Allah ya untung artinya hukumnya Allah ya untung itu mempersempit zina kan gak mantap ya ini ya untung mereka oleh pulau paham untuk duit kesing itu. Tapi pertimbangannya faktual, Allah yukimah hududawa. Nak perkawinan wis mbok anggap gak sesuai hududawa. Ya bubar ya, tapi pertimbangannya hududawa lagi, buatan nafsu lagi, buatan nafsu gedeng dan nafsu seneng ngaruman tuh. Pertimbangannya hududawa. Kalau cerita macam-macam, mulai wong sugih, bojone wedok seneng supire, sampai kiai jadi bojone seneng santri, serang orang. Mulai kena coba. Tapi intinya nggak dengar mantu kita ini harus siap melihat tatanan sing dibatas Allah. Yaitu Allah bayangno wong mau orang mesti mawaddas lagi. Nah, kemungkinan pegatan. Nah, pegatan lho sing apik. Nah, mengenai kebatan ele-ele ane pertimbangannya kudu tuwa. Nah, pertimbangan itu termasuk fimak tadi. Kemungkinan wong itu sing malah nebus. Ini sing cara fikih dikenal hukum hulu. Mohon saya sampai membero jebule Quran ora urusan donga mandi mbek pasut lanat. Jadi ngono ora critane. Jadi pondok di Indonesia niku tipikalnya memang tipikal sufian mandiri. Jadi ukurannya juga mandi wali. Sebetulnya itu tidak fair. Nah jenis hukum uang yang tadi yang sekolah mulai tatanan macam. Mulai ngomong dua kali kamu coba nggak rumah tahu. Karena anak mondok lo cuma bekali duit doh. Coba saya iki. Uang tua anak gue sekiri. Anak mondok gue serah dibekali duit, serah dibekali nalar SDM sumber daya manusia. Saja ini kan nyata nggak rumah tahu. Misalnya pulau melarat. Anak kulo tak pondokno ning dia iku dene tak bekal co ngaku iki wis gak iso biayai. Kowe iso nyapu-nyapu dalem. Iso nelpon, iso apa sing potensi mbok lakoni kuwe. Jadi sehingga kita itu ono gunane gitu. Kadang kita kan repot kan. Sampai nak nanggung santri melarat itu apa? Iku mau Bang Mustafa wis melarat ra urus nelpon ora iso, nyapu ora iso, opo ora iso. Itu termasuk tak protes besar sama siapa saja. Sama kulo teng sarang ya protes. Sampai kulo nak mulang gak ada. Nak santri juga gak ngalim gak apa-apa. Kau tetap untuk warisan aja. Seberapa wis kira orang ngalim rugi. Itu kan itu tadi Karmanto sudah miskin, tidak ada gunanya. Nah zaman Nabi tidak begitu. Jadi karena miskin jelas Abu Hurairah berhubung aku melarat raiso dagang, aku bagian memori, bagian kaset Rasulullah.
Jadi Abu Hurairah mendedikasikan diri, aku sing ape merekam semua apalu Rasulillah, karena aku gak melok perang, gak melok dagang ning pasar. Mulane komentar Abu Hurairah, inna ikhwani minal muhajirin wal ansor sagolat humun sofak fil aswaq. Ngomong muhajirin juga-juga sibuk dagang ning pasar. Aku berhubung Israel juga. Aku nggak sing rekam semua dawuh Rasul. Itu dijelas. Ojo koyo saiki. Jadi kiai-kiai saiki gedeng melarat itu ya ora tanpa asal usul kan, kadang kebablas. Di pondok anak melarat juga dibekali. Memang kita ngakui problemnya melarat itu sudah dana kita bebaskan, tapi itu jelas. Hal yang dibutuhkan publik itu dicoba nggak romantis. Nah, jadi kan gampang tuh. Tapi itu tadi kesalahan di Indonesia tadi kan awalnya tipikal sufi. Nah sufi itu nomor yang Bandung. Soalnya bisa sempat tuh, bisa sempat. Ya kan ya adil kan romantis. Misalnya romantis nyumbang musola. Jadi duit tetap beker bojo, jatah tabungan dikurangi perjuangan, jatah investasi dikurangi perjuangan. Sementara sing kiai sing melarat iki berjuang tak sempate. Andai tak sempate nak koper ya berjuang, nak ora ya ora itu. Kan ndak adil. Nah sementara pondok di Indonesia itu tipikalnya kayak itu kan teman-teman. Itu terus kumacu banget. Jadi jenenge bersing melarat itu ya ora iso apa-apa tenan. Padahal ada hal-hal yang dia bisa tanpa suka, ya mau ya caranya nelpon, kan nggak butuh suka gitu. Nggak perlu tak bulan kali ini. Padahal termasuk mentalnya munafik itu cara istilah Quran. Walau aradul khuruj jalaat dulu dan umpama dia niat berjuang, mesti nyediakan sarana nani. Lalu niat berjuang dia sarana. Misalnya sampai nabi jihad kayak pulau mengalim, nyediakan sarana taklim. Sofa misalnya di musola, nyediakan sarana waktu berjamaah itu jelas. Waktu maghrib aku ngimami, sekali so kompromi, jangan aku rewel coba tetap ngimami. Terus kok sing jamaah ini dan makmum. Ya Allah, jenengan tak anggar tiap maghrib tak parani kalau sholat. Jadi jelas. Anak gimana enggak? Anakku tak besok tak gede, tolong aku beli saja jajan. Bujuku tak ada nafkah 5.000 ben nafkah. Jadi urut jelas. Mengenai cari kanji Nabi kan jelas. Ini kahakun wali sojika hakun. Sambil buatin nggak rumah tu, dua awal. Tahajud bisa sempatin. Oh, bujuk apa kau itu pendak rombulan sebulan itu juga saat sempatnya. Mau jamaah itu pengiran saat sempatnya menang. Bener pengiran. Nah orang pengiris di saat sempat. Syukur. Tak ada yang betul macam itu mau bener Nabi lah ini kayak apa dari jika ya tapi itu juga. Jadi mau tapi kita terlalu lama punya kiai tipikal sufi. Jadi sing di bakas itu memandu, jadi misalnya rati dua, Allah itu mau mustajab, mari jatuh rezeki, terus berburu cuma itu maksudnya orang kok, sampai umroh nak kirim larat ke teman-teman, rasional sih deh, betul mati ya, gak begini nasib beliau, kayak gimana jadi, subhanallah, Quran kok ngene sore itu tatanan urip dibakar tenan kok Quran sampai urusan seks dibakar. Tapi kita malah kacau bakasane mendungo, fisik dungo, ngrowo. Kasus repot. Kalau ngomongnya tenan ning umum jarene anti kiai sufi, mboten urusan anti tapi ini sampai rodi bakasane Quran iki ngaten iki sampai tatanan urip detail-detail. Iku nek dibojo ora cocok. Kok taruhan niku hak kuwo sing dilanggar pegat ae. Ibu mau cari taruhan hak kuat dilanggar kan Romanto. Contoh paling gampang kayak kasus-kasus di Jakarta. Jadi semua perkawinan mantan mahasiswa itu kan mantan punya pacar dan pacarannya mahasiswa itu kan pada level lampu merah. Ketika ternyata dikawin orang pacarnya kan kadang kan ya risikonya tuh riskan sekali gitu loh. Nah, kan ngeri ya kan Romanto. Misalnya tetap kamu nikah, tetap dia zina. Sementara ada jalan keluar dari zina. Hatimu wira loro kok pegat, dengan bepegat kan kawin malah resmi gak sih itu sampelah hati loro. Tapi sampean megat itu kudu nakalan, kudu dia yang iftadat, dia yang harus bayar. Atau misalnya nggak sampai yang besar, misalnya nggak sampai zina, misalnya sampean kawin di bujuk, sing watak dasar itu kebetulan wong tuane sampean. Itu kan berarti kayak abad bojo, mbak wong tua. Dari potensi wong tua gitu rapi jago, ada dasar gigi mantu. Itu kasus, nah itu mayoritas kasus kita kayak ini semua nek mati ya. Tapi sampai nak dengar hubungan Gusti kok masalah
Nyata. Tapi dia wajar Gusti kula. Jenengan ora pantes ora di masalah. Jadi di pas lo keliru, sampai memaksakan selesai itu keliru, sampai ada pangeran. Kula nak juga ngono Kang Mustafa. Sudah kula tuh. Kula udah di utang di masalah di kasus. Kula juga pangeran. Jadi nan sepuluh aja betul urusan Gusti malah seneng udah di masalah. Nah, meskipun macam kula betul jenengan gitu. Kecuali nak maksiat, misalnya kula zina nya nyesal tenan, mateni wong nyesal tenan ya. Nasib masalah urip sing sifatnya regane urip karo mantu. Ngoten mawon nak ndonga berat. Gusti kula di masalah di IP ngeten-ngeten mbek bojo ngeten, mbek mertua ngeten. Tapi biasa Gusti, karena saya butuh mertua, butuh bojo lan jenengan ngoten enak ra di mertua. Jelas. Jadi enggak apa-apa. Cara malaikat kan gitu. Ketika dia kalah dengan Nabi Adam, ya bilang subhanallah ilmalana ilmu alam. Enggak tahu sih. Tanpa jenengan ajari, tanpa enggak saya enggak tahu. Yang tahu nak antara hanya engkau yang tahu. Enggak apa-apa. Itu malaikat enggak nyesat. Terus apa jadi? Sing bener Adam ceritane malaikat santai-santai mawon. Artinya dia ya wajar saja kalau terima malaikat orang biasa orang kayak gitu memaksakan segalanya selesai gitu. Pak, dengan mak kurang ajar kan? Jadi apa yang masalah itu selesai dengan taruhan dengan Allah. Artinya memaksakan mustajab aja dengan buat cara sufi itu bentuk ibadah ubudiyah bahwa kita yang iftikar ilah bahwa kita butuh Allah ubudiyah ngumpul dan dungo manja ya Allah. Kalau ini di masalah internet kan belum dungo ngumpul biasa kalau ada masalah biasa orang kalau nanti tak ngerti santri Gus Dina kalau di surga timah kalau aku suruh khotimah itu suruh khotimah betul betul ilmu Muhammad Rasulullah orang urusannya. Kadang orang itu berlebihan ya Romanto. Dia mulai kecil soleh takut sekali yang dengan suruh khotimah. Tapi itu keliru. Sebetulnya kita tidak perlu takut sama suruh khotimah karena saat kita mengimani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak akan berubah dengan kita kafir, dengan kita suul khotimah, dengan kita apa saja. Karena la ilaha illallah itu sudah ilmu hakikat. Paham ya? Hakikat itu dunia la ilaha illallah Muhammadur. Ya sudah. Ojo mbok ta'alluqna bi hadun nafsi. Kata kowe suul khotimah terus kowe kecewa. Beda la ilaha kan malah lucu. Artinya gara-gara sampean terlalu ambisi husnul khotimah sehingga kita tidak sempat menikmati la ilaha illallah Muhammadur. Wah, mbok aku suul khotimah tidak perlu gitu. Nikmati saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai rata-rata wali-wali itu nikmati wiridan. Mereka sudah tidak peduli dengan dirinya nanti suul khotimah apa husnul khotimah. Karena dirinya itu tidak penting. Kan lucu barang sing abadi rupanya Allah itu zat yang abadi. Kamu pertaruhkan dengan hal-hal sing fana rupanya awake sampeyan. Waktu kali ini sampeyan itu ndonga mbek Allah kecewa hanya karena donga enggak mandi. Allah itu selamanya dengan atau tanpa doa. Allah itu sudah Al-Wahhab, sudah zat yang memberi itu. Jadi mulai dari orang sufi ya, orang-orang yang memaksakan husnul khotimah itu berlebihan. Jadi kita tetap dengar Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap kita berdoa, tapi jangan paksakan. Karena kalau kamu paksakan namanya tadayyu fiddin. Kamu mempersulit agama. Yaitu tadi kenyamanan dengan Allah. Akhirnya terusik ambek engko sul khotimah husnul khotimah. Itu cara bergawe kayak Kang Rumanto. Jadi ini kan Rumanto, misalnya sama saya juga keluar tubuh LGF bisa haji. Gak nikmati LGF kok kapan-kapan bangkrut. Malah kan gak enak sebagai keluar tubuh LGF dinikmati yang melakukan. Butuh haji bangkrut enggak orang boleh kan. Ya kan malah nyaman kan. Jadi sampai saya gini ibadah nikmati Allah la haula wala quwata illa billah astagfirullah. Nikmat kan daripada sampai terusik. Istighfar agar bunyi mungkin untuk suruh khotimah. Mungkin akhirnya kan beritan mungkin lah kan kaku hati ini beritan udah lopo ya. Gimana kan lucu apa lah? Tadi wangi beritannya ini, tadi wangi jamaah ini menang tetap suruh khotimah. Akhirnya baca ini buat nikmati saja hidup sama apa itu nikmati saja. Mengenai cara Allah kan kul bifadlillah wa birahmati fa bidzalika falyafrahu. Jadi dengan fadl Allah dengan rahmat Allah kita nyaman-nyaman saja, bunga-bunga saja. Jadi ngaji berkurang apa kurang malah ini. Murid itu benar ya kurang kasus doang. Tahu apa kurang jus? Tahu apa kurang jus? Dia ngira apa maksudnya? Nanti menjadi ni. Murid itu jelas. Jadi ini masalah-masalah hukum. Masalah hukum pertimbangannya butuh khudu dua. Nah pertimbangannya khudu dua oleh imam tadbi. Wa man tisabane wong ya ta'adda melanggar sapa man hududawa ing batas-batas ya wa faulai gumzul. Pak entolak kamu kana megat sapa zaud ha ing zaujah sausi pegatan loro. Berarti sawi iki dadi tolak bain. Cara fikih dadi tolak napa?
batin. Cara Yogya apa? Tolak entek lho. Cara bahasa Jawa apa batin? Tolak pinten lho, tolak batin cara Yogya. Nah, cara Rembang apa? Batin. Masa orang bahasa Jawa ini? Oh no, aku tahu kerungu tolak entek lho. Fala takhilu mengkorak halal sopo wadon lalu mari rojul nyibak dosa usia tolak ketiga kata tangiha sehingga nikah sopo bujo zaujan wiro terus dileti, apa nak dileti cara yuk jangan Armanto wong megat bujone tolak telu halaling rujuk kan sausnya dirasaan musoba dirasaan wong liya iya apa jadi cara yuk jangan itu tolak kayak ini nah cara fakir tolak kayak ini nah cara Jawa ini mukhalil sing ini gue dia nak Jawa Timur laris, jadi santri gue bukan mantu, sering badi rondo-rondo celak kain, kan ngeleti, gelap aja, bertiga dua rata halal, jangan, kalau nanti kita ngeleti kalau santri resnya, hukumnya gitu, ngeleti tapi order, jangan kamu jadi mahalin order, karena nanti itu dirasa no, wadah, klaim kan jadi mahalin order, halal juga. Takokane ya ten sah mbara mboten mukhalil akal-akalan ngoten iki takokane niku. Tapi takok sak takok enak ora. Oh wis gelem. Wah ta sandi mending. Napa cara iso semoga ngoten tolak bain fa'in tolak ha. Tolak telu wis tolak ante. Fala jinah ali. Wong fikir nanti bingung karo mantuk niku. Sampeyan mari ngalime ora tau ngaji asbal. Tengah asbal masalah ngene. Tolak telu maksudnya tolak tuka ping telu atau tolak tuka salah tolak tuki salah satu tak beda ini coba aku megat bujuku ping telu itu lau berarti itu tolak tuki ping telu apa tolak tuki salah satu itu tolak baik jadi baik jadi ulama itu hilaf ya karuman orang sembarangan ya jadi tolak baik itu terjadi kalau lapat tolak diulang secara real jadi sampai muni tolak tuki gitu. Kau tak pegat. Orang yang darah ni gak mau cukup, kau tak pegat tinggal lu. Jadi masuk akal ni. Alasannya yang wajib mengulang kata secara real, tolak tuki, alasannya masuk akal. Karena aku akal ngono, misalnya Nabi ngendikan kan ini, karuan ada hadis ini real ada hadis. Mansab bahwa salasan wa salasina, kata kan terus dijamin Nabi. Berarti kan Nabi dijamin. Subhanallah salatan wa salasin. Kan enggak artinya harus mengulang subhanallah 33 kan? Sampai ndak iki tak tabuhi ping telu. Tak tabuh ping telu, tapi rasane sitok tetep sitok. Jadi kalau yang mengatakan tolak tuki salasan berhasil 3 jangan lucu. Kowe tak pegat ping telu. Apa dengar sampean kita dari pun mau tujuh saya. Aku senang itu tengah jawaban aku itu. Ada ulama yang mengatakan jadi tolak tuki salasan tidak jadi baik. Untuk menjadi baik harus tolak tuki. Alasannya, andaikan logika salasan itu dipakai. Berarti saat Nabi ngendikan mansab bahwa salasan wasalasin, berarti kan wiridan terserah cukup. Subhanallah salasan wasalasin. Alhamdulillah salasan. Benar begitu kan? Belum tak cepat lagi nikah. Jadi mulai ngomong ini ngaji ilmiah tegang mikir misalnya masa akal di masa akal saya ini nggak semua baik ini itu nggak sedok lama itu ruwet. Iku tak tunggale masalah haji karo mantu sampean sing tau haji. WhatsApp aten idaro jatuh. Jadi di antara bayar aturan kita ini kan apa? Fafidan failan terus fasya musa asyaratil ka asyaratun kamilah WhatsApp aten tadi hatta ya dua mantanam kepada tidak amintum paman tamat tabir masuk berapa hatta ya dua mantanam itu min syamin supaya ida amintum faman tamat ta'abil umrah wa haji famastaysarun hadi terus wala filaku mantap terus begini saya ini menyangkut haji wa sab'atin ida jatuh fasya musalah sati ayamin fil haji wa sab'atin ida jatuh ini dialog ulama lucu mana ngaji jalan teh saya tunggu lah ya tunggu langsung saya boleh
Jadi ini poso 3 dino kan sing 3 fil haji, sing 7 dino fi ida rojak. Nah cara sampean wis ning omah umume tiang-tiang sing 7 dino sak usah temu kan nalikane kowe mulai. Lha iki ono ulama sing beli. Mulai ora kudu do omah. Dadi kok ngeten. Jadi rata-rata ulama Hanafi itu membolehkan. Jadi 3 hari itu kita puasa fil haji. Tapi sekali sudah menuju pulang, meskipun belum sampai rumah, misalnya itu Irak atau Singapura, pokoknya niat mulai. Ibu semua poso sing 7 dino. Wasapatin daru jatuh. Ditakoki ulama liya. Tapi kan idaru jatuh nalikane mulai. Lah iya, apa ngendikan nalikane mulai orang ngendikan nek omah. Dene nyata mau bertamu. Rumah itu bertamu teng kula. Nak cara kula. Dene atau untuk omah karane mulai cara kula. Nak cara bojone kan. Nak cara bojone agar mlebu omah karane mulai. Nak cara kula. Kang mantap bertamu teng kula. Sekali keluar dari rumah cara kula wis mulai mboten. Mumpun. Lebih lah sampai logika peking. Sami idar jatuh. Sing pitu nalikane dia mulai kok haji. Padahal ukurannya kan Mekah, berarti cara Mekah. Jadi dia mulai kan asal sebalik kanan dianggap. Dia balik. Mau orang ngendikan idar kuntum fil baiti kan mboten idar. Rojak nak kowe wis mulai. Ukurannya kan subjektif Hermanto, sampean bertamu teng kula, cara kula, kan Hermanto wis mulai, cara tak kok tiyang. Mboten Pak Hermanto. Wah, mun wangsul. Mun wangsul cara kula mun wangsul. Niku bojone, dereng wangsul, bener iki. Kok dia bener ya kan? Cara kula wis mulai metu. Cara bojone ngono ning omah. Ya itu jenenge istihad Hermanto. Dadi istihad padha mungkin salah ya ora karo-karuan ngoten. Ya mung kali tolak tuh ki salah-salah. Kita pegat begitu, dan mana ini udah karo wiridan, subhanallah salah bener di sana. Istilah itu jenis istilah. Kalau mana yang dari kiai ukuran lah istilah. Tapi agar kiai istilah beli, terus cerdas kan mantan, terus mikir, kalau mantan kayak gini beli. Niki kalau itu saya kaki payah. Iya rasa seneng model penjelasan, seneng kira jelas, udah dia tak akeh. Nanti kadang istilah itu beling, tidak beling. Paham ya, masa patin itu jatuh. Nanti kata suau, jadi masalah-masalah istilah dia. Fantolaku falajuna alihima etaroja ibuna ikima utikla utuwa ibayin wani kami alamun. Wati kau te mengkono kabeh ibu kudu dua yubayin wani jelas no sopo wah yang kudu di kami alamun maring kaum sing ngerti ayat tetap baru untuk sing iso mikir alam.